Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan panjang kekristenan, ada sebuah ironi yang terus bergema. Iman yang seharusnya menjadi jalan pembebasan dan pertumbuhan, justru memunculkan ribuan komunitas, ribuan gereja, dan denominasi. Ada Lutheran, ada Calvinis, Anabaptis, Baptis, Advent, Injili, Pantekosta, Karismatik, sampai gereja-gereja non-denominasi. Semua hadir dengan nama, dengan tata cara, dengan tafsir yang beragam. Dan seringkali, masing-masing merasa memegang kebenaran yang lebih murni. Dari luar, bahkan dari dalam kekristenan sendiri, kondisi ini sering dipandang sebagai perpecahan, sebagai keretakan, sebagai tanda kebingungan spiritual. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Atau bisa jadi ini bagian alami dari dinamika kesadaran manusia yang sedang bergerak menuju Sang Ilahi. Transformasi memang menimbulkan dinamika. Segala yang hidup pasti bertumbuh, dan setiap pertumbuhan pasti menimbulkan perbedaan. Itulah hukum kesadaran. Ketika seseorang mulai memahami iman bukan sekedar tradisi turun-temurun, tapi pengalaman hidup yang nyata bersama Allah, kesadarannya bergerak. Dan kesadaran itu seperti air, selalu mencari wadahnya. Orang yang mengalami transformasi dari sekedar menjalankan ritual menjadi relasi personal dengan Allah, akan mencari komunitas yang mampu menampung kesadarannya. Maka berkumpullah orang-orang yang mengalami getaran ilahi yang serupa. Yesus pernah berkata, "Anggur yang baru tidak disimpan dalam kantong kulit yang tua. Anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru." Inilah prinsip spiritualitas transformasional. Pertumbuhan kesadaran menuntut wadah baru. Fragmentasi atau diversifikasi kesadaran. Pertanyaan yang lebih tepat bukanlah mengapa gereja bertambah banyak, tetapi kemana arah kesadaran dari komunitas-komunitas ini bergerak? Apakah perbedaan-perbedaan itu merupakan pertumbuhan menuju kesadaran ilahi yang lebih tinggi, atau hanya fragmentasi ego kolektif yang dibungkus dalam bahasa teologi? Kalau sebuah komunitas lahir karena pengalaman spiritual yang lebih dalam tentang kasih, tentang keadilan, tentang kemanusiaan yang bersumber dari Allah, maka itu adalah anugerah. Tapi kalau hanya lahir karena konflik tafsir atau ambisi kelompok tanpa peningkatan kualitas kesadaran, maka itu hanyalah stagnasi, bahkan bisa jadi kemunduran. Rasul Paulus pernah mengingatkan, "Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah kamu masih manusia duniawi?" Ujian sejati adalah apakah komunitas itu makin memancarkan karakter Kristus? Apakah kasih, kerendahan hati, pengampunan, keadilan, dan belas kasihan benar-benar hidup di dalamnya? Kalau iya, maka itu karya Roh Kudus. Kalau tidak, komunitas itu hanya menjadi museum spiritual, tempat di mana api yang dulu menyala, kini tinggal puing-puing kenangan. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar." Perhatikan saudara, makin besar. Transformasi sejati tidak pernah berhenti. Ia adalah perjalanan tanpa akhir menuju keserupaan dengan Kristus. Dinamika itu wajar, tapi jangan stagnan. Bahaya besar adalah ketika denominasi hanya menjadi batu nisan spiritual, menjadi tanda bahwa dulu ada api, tapi kini tinggal abu. Penutup, dari identitas menuju kesadaran. Nama gereja boleh berbeda, cara ibadah bisa beragam. Tapi yang terpenting adalah apakah komunitas itu mendorong anggotanya semakin mengenal Allah? Apakah ia menumbuhkan kasih, menegakkan keadilan, dan menyembuhkan dunia?
Karena kelak ketika semua nama gereja lenyap, ketika bentuk ibadah pun sirna, hanya satu yang tinggal, kasih. Sekarang tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mungkin yang Allah rindukan bukan satu gereja universal dengan satu nama, tapi umat yang matang kesadarannya, yang tidak hidup dari identitas kelompok, melainkan dari relasi personal dengan sang sumber kehidupan. Dan mungkin suatu hari nanti kita semua akan menyadari bahwa denominasi itu fana, tapi cinta yang lahir dari kesadaran ilahi itu kekal. Pertanyaannya untuk kita semua hari ini adalah, maukah kita jadi bagian dari komunitas yang terus bertumbuh dalam kesadaran itu?